Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 11 MIPA 2, ingin memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi tentang fungsi APBN dan jenis-jenis pajak. Fungsi APBN ada 6. 1. Fungsi otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu APBN dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk merencanakan berbagai kegiatannya pada tahun yang sedang berjalan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yaitu APBN digunakan sebagai pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi, yaitu APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, yaitu APBN harus digunakan untuk mendistribusikan atau membagi dana dari pendapatan nasional ke berbagai sektor dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya. 6. Fungsi stabilisasi, yaitu APBN digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan atau stabilitas perekonomian dasar negara. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. 1. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Contoh dari pajak pusat itu adalah pajak bumi dan pembangunan PBB, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi. Pajak ini dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1. Contohnya pajak kendaraan bermotor PKB. Terus yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2. Contohnya ada pajak penerangan jalan, pajak tontonan, pajak hotel, dan pajak restoran. Berdasarkan sifat pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, terus pajak kekayaan, dan pajak bumi bangunan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak sehingga semua dianggap mampu dan semua wajib pajak harus membayar dalam jumlah yang sama. Contohnya makan di restoran dikarenakan pajak 10% dari jumlah biaya makan saat itu. Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung atau direct tax, adalah pajak yang pembayaran bebannya tidak dapat digeser dan dialihkan kepada pihak lain. Biasanya pajak ini dibayar secara periodik. Contoh dari pajak langsung antara lain pajak kendaraan bermotor PKB, pajak penghasilan PPH, serta pajak bumi dan bangunan PBB. Yang kedua ada
pajak tidak langsung atau indirect tax, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contohnya bea materai, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM). Makasih.